Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Malam ini saya kedatangan tamu dua orang tokoh yang sangat terkenal. Terkenal karena Bang Karni. Nah, itu yang penting. Kami tidak akan terkenal kalau tidak ada Bang Karni di ILC. Itu banyak yang terkenal gara-gara itu. Ya. Termasuk Rocky Gerung. Oh, gitu. Rocky Gerung. Jadi kami dibesarkan oleh Bang Karni Ilyas, itu penting. Pemirsa, lebih dari sepekan ini ada isu yang belum dikupas di Karni Ilyas Club. Isu yang cukup menghebohkan dan mendapat sambutan atau mendapat opini dari mana-mana. Baik dari pakar, tokoh-tokoh politik, maupun para netizen. Dan isu itu apalagi kalau bukan dari Presiden 3 periode. Mungkinkah Presiden 3 periode? Isu ini dipicu oleh Pak Muldoko yang terpilih jadi ketua KLB di Sibolangit, ya, Medan. Dan kemudian orang langsung menghubungkan dengan ide ini pernah dicetuskan oleh Ketua DPR Puan Maharani tahun yang lalu kalau nggak salah, atau lebih dari tahun lalu, 2019. Dan tetap aja jadi tanda tanya bagi publik. Persoalannya ngapain kalau bukan mau mencari mayoritas suara di MPR, Pak Muldoko harus mengambil alih atau yang dinamakan oleh kubu SBY sebagai kudeta. Dan ditambah lagi belakangan, Bung Fajrul. Ya. Presiden mengumumkan lagi bahwa ibu kota baru tetap akan dimulai 2024. 2021. 21 pembangunannya. Betul. Sekarang prolegnas sudah masuk rancang undang-undangnya. Jadi ini seolah-olah setelah 2024 masih 5 tahun lagi. 3 kali jabatan. mengawal ibu kota baru ya. Ya kalau kamu ada apa istana baru kan. Iya. Kalau nggak akan dihuni. Jadi mungkin kepada pakarnya dulu saya tanya. Silakan. Bung Refli. Mungkin nggak kita mempunyai 3 periode presiden? Karena Bung Refli itu di YouTube-nya kalau saya simak mengatakan enggak. Tapi di lain pihak kalau kekuasaan memang bisa diraih, kenapa tidak? Artinya nafsu kekuasaan di situ. Bagaimana menurut pandangan Bung Refli? Karena saya lihat Pak, selama ini opininya nggak percaya bahwa tidak, tapi tidak yakin. Makanya bahasa saya tidak mungkin tidak. Atau saya bilang saya ingin tidak percaya. Itu yang saya sampaikan. Saya tidak ingin percaya karena begini, Bang Karim. Kalau kita bicara tentang perubahan konstitusi, ya, seperti saya sampaikan, perubahan konstitusi itu tidak pernah di ruang hampa politik. Selalu ada gonjang-ganjing yang luar biasa, bahkan revolusi, reformasi, maka konstitusi berubah. Ya. Nah, di Indonesia juga kita tahu setelah reformasi 98, konstitusi berubah dari 99 sampai 2002. Di Afrika Selatan juga begitu, setelah rezim apartheid selesai. Di Filipina People Power setelah Benigno Aquino terbunuh. Di Thailand itu terjadi kudeta berkali-kali dan akhirnya berkali-kali juga mengubah konstitusi. Di negara bagian Uni Soviet itu setelah Uni Soviet runtuh dan mereka membentuk konstitusi baru. Nah, kalau dari sejarah begitu, historisisme kan, rasanya tidak mungkin. Rasanya. Tapi saya ingin menyisahkan kekhawatiran tetap. Kekhawatirannya adalah selalu ada
orang-orang di seputar kekuasaan yang menggoda siapapun yang sedang berkuasa untuk memperpanjang masa jabatannya. Nah, dalam sejarah Indonesia sudah terjadi. Contoh Bung Karno misalnya. Iya. Nggak tanggung-tanggung, Bung Karno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Coba bayangin. Padahal jelas-jelas konstitusi mengatakan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, entah berkali-kali zaman Orde Baru, Pak Harto. Tapi intinya adalah tidak ada yang namanya klausul seumur hidup. Tapi itu tidak menghalangi MPR untuk menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tapi kan itu lebih maunya Soekarno. Sebelum itu ditetapkan, dia bubarkan konstituante. Ya, Dia bentuk MPRS. ya, Seluruh anggotanya diangkat. ya. Tapi Ya. jangan lupa, kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 7-nya tetap bahwa presiden diangkat 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nggak ada yang seumur hidup. Tapi itu langsung seumur hidup. Jadi tidak akan ada pemilihan kalau dia tidak jatuh. Iya. Nah, saya mengkhawatirkan, memang mendengarkan berkali-kali statement Presiden Jokowi. Kalau Bung Fajrul kan bilangnya tegak lurus. Ya Tegak kan? lurus. Padahal sesuatu yang tegak lurus itu kadang-kadang nggak enak juga. Tegak lurus kepada konstitusi. Konstitusi mengatakan jelas bahwa sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Artinya kan 2 periode. Ada yang mengatakan kalaupun terjadi perubahan konstitusi, maka itu tidak berlaku untuk Presiden Jokowi. Karena dia dipilih dengan komitmen yang lama. Tidak berlaku juga untuk Presiden SBY. Nah, kalau misalnya tafsir itu yang dikembangkan, itu the game is over. Tidak ada lagi imajinasi untuk 3 periode. Tapi kalau tafsir yang dikembangkan bahwa bisa untuk Presiden Jokowi, maka imajinasi liar ini akan terus berkembang. Salah satunya dari Muhammad Qodari. yang Mencalonkan Jokowi berpasangan dengan Prabowo. itu mengejutkan. Tapi begini loh, presiden sendiri Iya. awalnya bahkan presiden mengatakan bahwa saya itu produk reformasi. Reformasi. Iya. Ya. Dan saya akan melindungi apa yang dihasilkan oleh reformasi. Belakangan malah lebih keras lagi. Dia bilang yang mengusulkan itu pertama Cari dia muka, cari Cari muka, muka, nampar muka, nampar atau muka. menampar muka saya atau menjerumuskan. menjerumuskan. Ya. Maka dia bilang jangan bikin gaduh. Jadi orang yang mengusulkan dianggap bikin gaduh. Kenapa Bung Refli nggak percaya juga presiden berkali-kali ngomong gitu? Iya, karena ada 2 faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu misalnya gini. Ketika Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, kan itu kan karena ada konstelasi politik di seputar Bung Karno antara PKI, Angkatan Darat dan lain sebagainya, dan Bung Karno dianggap sebagai solusi, sebagai balancer, balance of power. Karena itu kekuatan-kekuatan yang berkelahi ini nggak mau dia berhadapan, akhirnya ya sudahlah, daripada kita cakar-cakaran, udah jadikan aja Bung Karno presiden seumur hidup dan kita tetap di lingkar elit kekuasaan. Nah, bukan tidak mungkin ada orang-orang yang berpikir begitu. Pak Jokowinya nggak mikir begitu, tapi orang di seputar kekuasaan, tidak termasuk Bung Fajrul tentunya. Karena dia mau jadi presiden independen, ya kan? Dulu saks ahli dia. Iya. Ahli di MK. Nah, karena itu godaan ini yang kemudian akan membuat orang bisa berubah. Jadi nanti premisnya akan bilang begini, saya sih tidak mau, ya kan? Tapi saya tunduk pada kemauan rakyat. Nah, itu susah gitu. Dan itu kalau kita bicara hitung-hitungan di MPR ya so easy untuk mengubah 3 periode, tapi dengan syarat bahwa sejarah kita belum pernah membuktikan ada perubahan konstitusi di masa damai. Itu aja. Ya mungkin bukan soal damai atau tidak damai, tapi mungkin bisa diubah sekarang. Ya kenapa tidak? Kira-kira itu begitu. Iya, di atas kertas on the paper Ya. perubahan konstitusi mungkin dilakukan karena Presiden Jokowi sudah menguasai lebih dari separuh suara MPR. Padahal untuk mengubah kan cukup separuh plus 1. Ya. Sidang 2/3 gampang, tinggal panggil anggota DPD. Usulan gampang karena dia sudah punya koalisi. Nah, dari hitungan di atas kertas mudah. Tapi saya selalu mengatakan bahwa demokrasi itu bisa terpelihara
karena tercipta yang namanya persaingan elit istana juga. Contoh misalnya, apa mau Gerindra 3 periode Jokowi, padahal Pak Prabowo barangkali sudah kebelat untuk mencalonkan diri lagi dan menganggap tidak akan ada saingan. Karena saingan utamanya tidak bisa nyalon. Nasdem sudah bersiap dengan konvensi Partai Golkar yang konon sudah ngelus-ngelus Anies dan menawarkan Erlangga Hartarto sebagai wakil presidennya agar 20% tercapai. Tapi Erlangga tidak mau call rendah, dia bersafari ke partai politik dan Rapimnas dia menetapkan dia sebagai calon presiden. Artinya, nah baru-baru ini tadi Puan Maharani Muldoko. Jadi dari sisi yang seperti ini, saya kira tidak akan gampang walaupun on the paper menguasai koalisi. Jadi koalisi ini tidak mutlak, kira-kira gitu. Ya. Untuk isu 3 periode. Gimana Untuk isu 3 periode. Ya, yang pertama tentu sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tegak lurus lah terhadap ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 45. Beliau memang pernah mengatakan bahwa saya adalah anak dari reformasi. Beliau jadi wali kota 2 kali di Solo, kemudian jadi gubernur, terus kemudian jadi presiden 2 kali. Beliau mengatakan tanpa reformasi maka saya tidak mungkin jadi wali kota, jadi gubernur dan jadi presiden. Nah, beliau mengatakan bahwa presiden 2 periode itu jelas banget itu adalah buah dari reformasi yang Refli Harun tadi mengatakan dikerjakan, diperjuangkan berdarah-darah kan Bang Karni, ada nyawa, ada penjara. Saya kan 3 tahun tuh penjara masuk Nusa Kambangan. Ikut memperjuangkan pada waktu itu, terus kemudian ada yang meninggal, ada yang hilang sampai hari ini. Nah, jadi saya Bang Karni bicara di sini dengan 2 fungsi sebenarnya. Pertama sebagai staf khusus presiden bidang komunikasi, dan kemudian tentu sebagai eksponen gerakan reformasi. Tentu dua-duanya tetap sama, dan saya senang sekali karena Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 setelah beliau dilantik di MPR untuk jabatan yang kedua, periode kedua. Waktu itu ada juga diskusi yang mirip seperti ini. Walaupun sebenarnya bukan hanya soal presiden 3 periode. Waktu itu ditambah lagi tentang pemilihan presiden tidak langsung. MPR, balik ke MPR. Betul, kembali lagi ke MPR. Dan yang ketiga, yaitu tentang pilkada tidak langsung. Itu ada 3 waktu itu isunya. Dan saya sempat berdiskusi dengan presiden. Pak, saya bilang ini tampaknya kita harus jawab dan selesaikan. Karena di periode kedua ini kan Bapak sudah mencoba menyelesaikan yang 5 pancakerja itu, yaitu membangun sumber daya manusia, membangun infrastruktur, deregulasi, demokratisasi, dan transformasi ekonomi. Jadi kita selesai. Pak Presiden mengatakan, Mas Fajrul silahkan bicara kepada publik, dan beliau juga bicara kepada publik. Dan kemudian saya bicara kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus nih terhadap ideologi Pancasila, terhadap Konstitusi Undang-Undang 45 sebagai masterpiece dari gerakan reformasi 98. Di mana alhamdulillah saya terlibat di dalamnya, dan itu jelas kata Presiden, untuk Presiden 3 periode Presiden 2 periode tetap kita pertahankan, perlu kita baca supaya semuanya jelas gitu kan ya. Pasal 7. Yang jelas Bung Fajrul kemana-mana bahwa ini saya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini amandemen yang pertama, ada kan tandanya. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau juga membela agar pemilihan presiden tetap langsung, dan kemudian juga pemilihan kepala daerah tetap langsung. Jadi 3 itu yang kemudian dinyatakan. Nah, adapun pernyataan Presiden Bang Karni yang terkait dengan 3 periode itu pada 2 Desember 2019, saya baca aja perbatinnya supaya sesuai. Posisi saya jelas, tak setuju. Kalau di sini tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden 3 periode. Ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode. 1, ingin menampar muka saya. 2, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Kemudian yang ketiga, ingin menjerumuskan saya. Itu 2 Desember 2019. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu sebenarnya saya mengatakan bahwa ya sudah cukup pernyataan yang 2 Desember 2019. Tetapi Presiden menyampaikan bahwa beliau ingin lagi menegaskan.
Ini posisi saya. Nah, beliau mengatakan sikap saya tidak berubah. Tidak ada niat jadi presiden 3 periode. Tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama. 15 Maret 2021. Jadi sudah 2 kali beliau mengatakan ini. 3 kali dok. Dari pertama dia bilang dia anak reformasi. Anak betul, jadi 3 kali ya. Tapi dengan ini saya tentu saja sekali lagi ingin mengatakan tegas atas dasar reformasi, atas dasar kesetiaan terhadap konstitusi Undang-Undang 45, Presiden sudah mengatakan beliau tidak setuju dan tidak ada niat untuk 3 periode sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Atas buat apa sekarang Jenderal Muldoko harus mengambil alih Partai Demokrat? Menurut saya tidak ada kaitannya sebenarnya. Nanti saya bilang akan ada kaitannya. Ya, Pak. Tidak ada kaitannya karena terkait dengan yang 3 periode ini, itu Presiden betul-betul menjawabnya hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Begitu Bang Karim. Ya, Kalau yang tadi mungkin bisa ditanya Iya, kepada kalau Pak saya- Muldoko. Kalau saya gini, pakai analisis politik ya. Ya. Namanya analisis itu ya soal setuju atau tidak soal lain. Betul. Saya berpikir bahwa tahun 2024 Presiden Jokowi akan kemana? Dia kalau tidak ada 3 periode, maka dia akan menjadi orang yang apakah pertapa ataukah dia tetap akan day to day politik dia ikuti. Ya. Bayangan saya dia akan tetap mengikutinya karena dia punya putra yang berpolitik, menantu yang berpolitik. Bahkan mungkin Kaisang pun akan didorong juga untuk pemilihan wali kota Solo dan Gibran dinaikkan ke pemilihan gubernur Jawa Tengah, kemudian Bobi Sumut. Itu tahun 2024. bukan Gubernur DKI. Gubernur DKI Risma, Oh, bukan Gibran. bukan Gibran. Itu prediksi saya. Nah, karena itu akan berbenturan kan. Jadi Jawa Tengah justru lebih Ini banyak harus peluangnya. kontroversial. Iya. Gimana Nah, tuh? karena itu Jokowi harus punya rumah baru. Pertanyaannya adalah rumahnya mau kemana? Apakah dia akan ke PDIP? Saya frankly speaking, Ya. zaman jadi presiden saja dia dianggap cuma pesuruh partai, petugas partai. Artinya kan kalau kita bicara mengenai soal kepemimpinan politik, yang namanya partai itu adalah wadah untuk rekrutmen politik. Once orang itu sudah jadi pemimpin, dia nggak bisa lagi dianggap sebagai belongs to a political party. Dia adalah bagian dari kita semua sebagai pemimpin nasional. Tapi PDIP tidak pernah begitu mengatakannya. Karena itu menurut saya, dia barangkali tidak terlalu nyaman untuk pulang ke kandang banteng. Ini analisis ya. Ya, analisisnya. Lalu siapa lagi partai yang sangat die hard? Ada partai yang belum lolos parliamentary threshold, macam PSI misalnya, yang juga sangat die hard membela Presiden Jokowi, bahkan lebih PDIP daripada PDIP. Kira-kira begitu. Tapi resikonya adalah partai ini tidak lolos parliamentary threshold dan juga tidak ada jaminan dia bisa kuat di 2024 karena bisa jadi kehilangan momentum dan lain sebagainya. Karena dulu kan menarik ini partai anak muda, beda dan lain sebagainya. Tapi begitu dia part of government, part of the state, orang jadi nggak, wah kok beda begini, nggak seperti partai anak muda di negara lain. Nggak revolusioner. Iya, nggak revolusioner. Nah, kalau dia mau ke partai lain, partai tersebut jangan partai kanan tentunya. Karena itu bukan DNA-nya Presiden Jokowi. Jadi nggak mungkin dia PKS misalnya. PKB dia bukan Nahdien. Maka di spektrum yang kira-kira tak bertuan ini, yang hampir nggak bertuan ini, ada Demokrat. Kalau misalnya keluarga Cikeas hilang betul di ini, bukan tidak mungkin saya mengatakan. Sebenarnya jabatan Ketua Dewan Pembina itu diperuntukkan untuk Pak Jokowi. Tapi oleh Marzuki Ali, untuk sementara ditetapkan dulu di Kongres kalau Anda. Makanya dia pinter. Tetapkan di Kongres. Tapi kalau dipakai ke pengurusan, nanti malah lewat. Nah karena itu saya lihat ada kepentingannya di sana. Dan ini kepentingan yang strategis bagi Presiden Jokowi karena putra-putrinya sudah berpolitik. Dan itu jamak dialami oleh Megawati yang sudah pernah menjadi presiden tapi tetap memimpin partai. Karena putra-putrinya juga mulai berpolitik. Dan dilakukan juga oleh SBY yang sudah 2 kali menjadi presiden dan tidak bisa lagi mencalonkan, tetap di politik karena putra-putranya juga berpolitik.
Saya kira itu salah satunya. Ada yang masih jalir lagi bahwa kenapa ini diambil alih untuk mencegah ada calon presiden dari partai oposisi, yaitu PKS dan Demokrat ya. Ya, itu salah satu skenario. Tapi bayangan saya dengan konstelasi politik seperti ini, mungkin calon presiden ke depan itu 3, Bang Karni. Pertama adalah koalisi istana. Koalisi istana itu sekarang ini kan paling dekat PDIP dengan Gerindra. Bukan tidak mungkin tiba-tiba Prabowo Puan atau Ganjar Sandiaga Uno. Lalu koalisi separuh istana. Koalisi separuh istana ini yang dimotori oleh Nasdem dengan konvensi partainya, kan dia tawarkan Golkar untuk menjadi wakil presiden agar mereka bisa mencalonkan presiden karena harus 115 kursi. Nah, kalau itu barangkali bisa saja tiba-tiba Anies masuk dari sini berpasangan dengan Erlangga. Lalu sisa-sisa partai mau kemana? Ya itu yang akan diambil Muldoko CS. Jangan-jangan dia Muldoko ambil berpasangan dengan Ganjar Pranowo kalau nggak kepake, berpasangan dengan Ridwan Kamil kalau nggak kepake, berpasangan dengan Sandiaga Uno kalau nggak kepake. Maka akan ada 3 calon. Jadi bagaimana nasib calon alternatif dari kandidat independen? Nggak laku. Nggak laku. Jadi Nggak capres independen nggak bisa ya? Kata orang Padang tak ada biti nggak laku. Kecuali amandemen ya? Kecuali amandemen. Tapi harus ada PT. Tak ada PT nggak laku. Ya, orang mengkaitkan bahwa tujuan dari Muldoko mengambil alih ini untuk mencegah Anies jadi calon calon berat lah. Kalau saya daripada mencegah Anies lebih baik saya menaikkan diri saya sendiri. Kalau saya mengatakan dengan mengambil alih itu Muldoko menaikkan posisi tawar dia, bargaining position, bargaining power. Untuk Muldokonya. Iya, untuk dirinya saat ini di depan Presiden Jokowi. Kalau Nasdem kira-kira sudah mau main mata mau keluar, saya masih ada Demokrat dan ini lebih setia misalnya. Tapi juga untuk 2024. Karena sebayangan saya kalau dia mengambil alih Demokrat, itu pasti naik survei dia. Survei dia naik, AHY akan tenggelam. Makanya sekarang ini bertarung AHY SBY dengan Muldoko untuk merebut Demokrat. Kira-kira begitu. Dan Fajrul Rahman kan udah pasti memilih Muldoko, udah pasti. Kok bisa deh? Ini spekulasinya terlalu berlebihan. Ya, Bang Karni, kami kan hanya bisa menyampaikan kepada Bang Karni, kepada Bung Refli Harun dan juga kepada teman-teman, kepada para pemirsa dari Karni Ilyas Club hanya berdasarkan fakta yang ada saja. Opini yang sifatnya spekulatif, kami tentu tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kami hanya bisa mendasarkan kepada fakta yang ada dan kepada bukti yang ada di mana Presiden Joko Widodo sudah mengatakan tidak setuju, tidak berniat setia kepada reformasi. Untuk 3 periode. Iya. Tapi dalam untuk titik Muldoko itu take over kan dia nggak ngomong apa-apa. Happy katanya. Malah happy dia. itu dia happy katanya. Kata bagus Pak juga itu karena itu kan beliau menyampaikannya kan langsung kepada Menko Polhukam. Iya. Jadi dan happy dia katanya. Dan saya merasa terbebaskan juga karena yang sudah bicara adalah Pak Menko Polhukam. Nah, jadi dalam titik ini Bang Karni, opini tentu kita harus menghargai karena itu bagian dari perjalanan politik bangsa kita. Imajinasi tidak boleh dihentikan, kritik tidak boleh dihentikan karena demokrasi itu kan kritik dan demokrasi udah bersebelahan tuh. Seperti satu koin. Tanpa 2021 ini tidak ada demokrasi. Mas Fajrul agak lebih santai dibandingkan 2020. Tanpa demokrasi tidak ada kritik. Nah, ini yang menarik dan apalagi kan pihak KPU sudah mengatakan ini Bang Karni dan juga Bung Refli Harun kemungkinan 17 April 2024 kan Pilpres ya, tapi akan dimundurkan sedikit. Ya. Di bulan Maret. Jadi kami ini bekerja sebenarnya betul-betul bukan dimundurkan, dimajukan. Dimajukan sekitar kalau kita hitung mulai 17 April ini berarti 1000 hari lebih ini. Kami harus bekerja di mana Presiden mengatakan selain kita menghadapi pandemi COVID-19 dan vaksinasi ini, kami juga harus menyelesaikan proyek yang sifatnya merupakan legacy seperti Ibu Kota Baru tadi disebut
yang rencananya tahun ini akan ada groundbreaking dan rancangan undang-undangnya juga sudah ada masuk ke prolegnas seperti itu, Bang Karni. Jadi itu faktanya cuma begitu. Pak Fajrul itu percaya dan yakin apa yang dikatakan Presiden sampai hari ini. Karena beliau kan presiden saya dan saya ada juru bicara beliau. Nah, dia presiden Refli juga. Presiden Bang Karni betul, juga. betul. Dan presiden kita semua kan. Beliau ada kepala negara, kepala pemerintahan, dan saya sebagai staf khusus presiden bidang komunikasi, tentu tugas saya kan menyampaikan apa yang menjadi keyakinan, apa yang menjadi kebijakan beliau. Tapi sampai sejarah hari ini itu sering sudah berulang tegas. itu, Bang. Jadi ketika Soeharto hadir kan, dia punya pemikiran kekuasaan yang saya bangun jangan seperti Bung Karno, kan begitu. Tapi begitu menjabat periode pertama, periode kedua, wah enak tuh, periode ketiga terus dia tidak mau berhenti sampai kemudian diberhentikan melalui reformasi. Kita mengalami presiden yang waktu itu memang tidak ada pembatasan. Iya, tapi kan sebenarnya Amerika Serikat itu sampai sebelum Delano Roosevelt tahun 1940-an, itu kali. Sejak tahun 17 berapa itu nggak ada pembatasan, tapi mereka tahu diri semua. 1776 sejak George Washington. 1776. Jadi mereka tuh tahu diri semua. Karena mereka tahu diri, ya sudah. Mereka maksimal 2 periode. Setelah itu mereka nggak ada. Tapi Delano Roosevelt 4 kali. Itu 4 kali dan pada jabatan keempat cuma berapa bulan. Ya. Karena dia meninggal pada waktu itu terjadi perdebatan. Nah, kita ini kadang-kadang yang namanya konvensi politik itu bisa ditorpedo oleh kita sendiri. Bayangkan apalagi political statement, konvensi saja bisa kita hilangkan, apalagi statement politik. Jadi kasarnya Bung Refli itu tetap ya percaya, tapi nggak yakin. Percaya tapi tetap perlu mengkhawatirkan, perlu warning. Jangan sampai. Artinya nggak yakin kan? Iya, karena sejarah mengajarkan kita bahwa pemimpin-pemimpin politik itu bisa berubah di tengah jalan ketika kekuasaan itu consolidated. Jadi begitu kekuasaan itu besar, dia berubah. Presiden Jokowi juga kan bisa berubah. Contohnya misalnya dulu nggak boleh rangkap jabatan, ketua umum partai pilih mau jadi menteri atau jadi ketua umum partai. Tapi di tengah jalan berubah, periode kedua berubah, begitu. Tapi kalau ini kan berkaitan langsung dengan konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45. Kan walaupun beliau bicara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Soal yang selebihnya itu kan memang urusan legislatif. Nah, buat saya Bang Karni, perdebatan ya, ini sebagai sebagai eksponen gerakan reformasi 98, tentu kami menganggap bahwa perdebatan lebih dari 2 periode itu sudah masa lalu. Itu sudah selesai lah. 98 sampai sekarang itu udah hampir berapa tahun ya? Udah 21 tambah dengan sudah 23 tahun. Nah, itu berarti kita sudah masa lalu. Dan itu sudah hampir menjadi kenyataan politik bahwa kita tetap setia di garis pembatasan 2 periode ini. Jadi ini saya bicara sebagai 2 fungsi jadinya nih, bukan hanya sebagai staf khusus presiden, tapi sudah sebagai eksponen gerakan mahasiswa 98. Tapi ada 2 hal yang clear sebenarnya yang bisa dibedakan. Satu, sikap presiden, satu adalah perubahan itu sendiri. Oke, kalau presiden punya komitmen saya mau 2 periode saja, dia tinggal bilang saya tetap 2 periode, no matter apakah konstitusi mau berubah atau tidak, kan begitu. Artinya kalau dengan sikap seperti itu, orang-orang yang mendorong perubahan konstitusi nggak akan jadi, karena percuma aja konstitusinya berubah atau Presiden Jokowi nggak mau. Tapi kalau itu berubah, ya saya yakin nanti konstelasi kekuasaan di seputar istana, gini Bang Karni. Kadang-kadang ketika kita mau bertarung, kita kan memajukan buah catur. Begitu kita tahu lawan kita itu ya agak berat mengalahkannya, yang ini juga berat mengalahkannya, maka orang lebih cenderung memilih status quo. Artinya dalam status quo itu sama-sama berkuasa, ya kan? Karena sama-sama berkuasa itulah, dan kita tahu yang namanya kekuasaan nikmat kan? Nah, sehingga bisa jadi konstelasi itulah yang akan membentuk 3 periode dan memaksa dalam tanda kutip Presiden Jokowi mau untuk menjadi presiden berikutnya untuk periode ketiga. Nah, inilah yang menurut saya sebagai warga negara saya warning.
Jangankan 3 periode, saya sekarang berjuang untuk presidensial threshold 0 agar calonnya nggak yang itu saja begitu. Ya, betul. Gitu. Di Mahkamah Konstitusi ya. Iya. Ya, tapi kandas terus. Kandas terus. Saya juga dibantu dia kandas. Jangan-jangan kalau sama Refli Harun kandas terus nih. Capres independen pun ikut kandas. Karena rasionalitas kita itu belum bisa diterima oleh political interest-nya MK. Tapi jangan lupa pilkada independen, gubernur, bupati, wali kota lolos. Menang kan? Nah, Menang. Jadi tinggal ujungnya aja. Dan kalau tadi memakai George Washington itu juga presiden independen bukan? ya karena dulu kan belum Tidak ada partai. Belum ada partai. Nah, dulu. terkait pernyataan Bung Refli, Bang Karni, soal amandemen dan yang lain, tentu presiden tidak akan membuat pernyataan sejauh itu. Karena beliau kan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan hanya berdiri karena sesuai sumpah nih Bang Karni, setia kepada kan, demi Allah saya bersumpah setia dan memegang Undang-Undang 45 kan begitu. Iya, kalau beliau tidak Undang-Undang akan bicara mengenai kalau selebihnya. Undang-Undang Dasar 45-nya berubah, ya dia harus setia juga. Beliau tidak mungkin akan dia nggak setia. beliau tidak akan masuk menyatakan lebih jauh daripada fungsi beliau dan wewenang beliau. Karena pada hari sumpah presiden itu ya, pasal yang tidak berubah. Jadi refer to Undang-Undang Dasar 1945 yang current. Ya, tapi kami tidak akan berkomentar Yang lebih jauh dari positif itu. lah ya, hukum positif. Iya, ya. untuk positif. Ya. Baik pemirsa, hanya satu karena nyinggung-nyinggung George Washington. George Washington itu lah yang ketika diminta oleh rakyat Amerika memperpanjang masa jabatannya yang sudah 2 kali, tapi karena dia dicintai dan diminta untuk 3 kali, dia mengatakan kalau saya terima ini 100 tahun lagi akan ada presiden Amerika yang juga minta 3 kali, 4 kali. Karena itu saya tolak. Dan beliau pulang kampung. Pulang kampung habis Pulang itu. kampung. Kita rehat sejenak. Enggak. Baik. Kita ketemu Tetap di Karni Ilyas Clubhouse. Clubhouse Clubhouse lagi. kali ILC lagi berikutnya. kali Ilyas Club ya akan datang. Kok jadi Adik, keren banget. aduh, Oh iya. Iya. oleh-oleh. Terima kasih banyak